بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ. Apa yang menjelaskan tentang at-taghlidh, tasydid, paskannya, yakni maksudnya peringatan keras, hal-hal yang berkenaan tentang peringatan keras. Fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salih, terhadap seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan seorang laki-laki yang saleh. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana lagi dengan orang yang jelas-jelas menyembahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja di dekat kuburan seorang yang saleh, sehingga dikhawatirkan menjerumuskan mereka kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah diperingatkan keras, maka bagaimana lagi bagi orang menyembahnya, bertawassul kepadanya, meminta, memohon, istighatha, isti'anah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar lagi, ya. Nah, perkara ibadah lebih besar lagi. Menyerahkan sebagian dari anwa'ul ibadah, sebagian dari jenis-jenis ibadah kepada seorang laki-laki yang saleh. Maka di dalam bab ini Syekhul Islam rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan kepada kita untuk menutup pintu sadduz dzari'ah terhadap setiap jalan-jalan yang akan menuju dan menjerumuskan kaum muslimin dalam syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasail ini harus ditutup. Sikap-sikap pengagungan yang berlebih-lebihan pada orang-orang saleh, sebagaimana yang telah kita jelaskan, harus ditutup, dicegah kaum muslimin darinya. Nah, meninggikan kuburan dan membangun di atasnya bangunan, menembok kuburan yang dikhawatirkan akan menjurus kepada tingkat ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan-kuburan, maka dicegah, harus dicegah. Mendekatkan antara masjid dan kuburan, walaupun tujuan mereka di dalam masjid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kekhawatiran kuburan tersebut akan dijadikan sebagai tempat penyembahan,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang. Dikhawatirkan mereka sujud dan mereka niatkan pada kuburan tersebut. Nah, oleh karena itu al-masajid, masjid-masjid tempat ibadah itu harus dipisah dari kuburan. Diperjelas antara maqbarah dan masjid, hudud, batasan-batasan masjid dan batasan-batasan maqbarah. Barang siapa yang menyatukan di antara keduanya dengan membangun masjid di atas kuburan ataukah membangun kuburan di atas masjid, maka sungguh mereka telah mengikuti langkah-langkah kaum jahiliyah minal Yahudi wan Nasara. Dan ini adalah merupakan salah satu wasilah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi sahih, ay fil Bukhari wa Muslim, an Aisyah anna Salamah, dari Aisyah bahwa Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Ummu Salamah bersama siapa ya ikhwan? Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Beliau menyebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang sakit. Dan beliau menyebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain gereja ini bernama Maria. Disebut Maria. Diceritakan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit di akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma fiha minas suwar," dan apa yang terdapat di dalamnya dari gambar-gambar, patung-patung. Maka di sini Ummu Salamah dan Ummu Habibah menjelaskan bahwa mereka ini haula'in Nasara, mereka membuat patung-patung di gereja mereka. Buat gambar-gambar, lukisan-lukisan dalam gereja mereka. Dan ini salah satu bentuk amalan kaum jahiliyah. Membuat gambar-gambar, membuat patung-patung. Lalu mereka mengagungkannya. Mereka sendiri yang membuatnya dan mereka mengagungkannya. Maka dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dan menyebutkan laknat itu dari Allah Subhanahu wa taala bagi para musawwiri, orang-orang yang mentaswir, menggambar, melukis yang di dalamnya terdapat ruh dari manusia dan hayawan. Dan tidak ada perbedaan sebagaimana yang telah kita jelaskan antara gambar yang mempunyai bayangan dan gambar yang tidak memiliki bayangan. Naam. Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab dalam Fathul Bari.
Jadi kitab Fathul Bari, syarah sahih al-Imam al-Bukhari ini, ikhwan, ada dua yang mengarang. Yang pertama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini yang masyhur, dan beliau mensyarah kitab tersebut hingga selesai, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali Salafi rahimahullah ta'ala, juga nama kitabnya sama, Fathul Bari. Hanya saja kitab ini beliau mensyarahnya, beliau telah meninggal dan belum sempat menyempurnakan kitab ini. Nah, kalau tidak salah hanya sampai kepada Kitabul Hajj. Wallahu a'lam. Ya, kalau apa yang beliau syarah ini selesai, subhanallah, akan menjadi marja' dan lebih baik daripada Fathul Bari milik Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kenapa demikian? Karena Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau memiliki keselamatan dari sisi akidah, salamatul mu'taqad. Akidah beliau salafi, ya, al-sunnah wal jamaah, wa ala al-aqidah as-salimah. Berbeda dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun beliau akidahnya salafiyah, namun dalam beberapa hal terpengaruh dengan al-Asy'ariyah, sehingga terkadang beliau jatuh dalam penakwilan dalam beberapa ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Rajab salafiyul aqidah, dan dalam permasalahan al-asma' wa sifat salim. Di samping itu pula beliau sangat mendalami ilmu al-jarh wa ta'dil, ilalul ahadith, illah yang terdapat di dalam satu hadis. Sehingga banyak sekali kita mendapatkan fawaid tentang mustalah dan fawaid al-jarh wa ta'dil dalam kitab Fathul Bari. Nah, ikhtilaful fuqaha, ya, sangat bagus beliau dalam menyampaikannya. Alhasil kitab ini tidak selesai, dan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tercetak ada yang dikumpulkan menjadi 6 jilid, ada pula yang menjadi 10 jilid. Nah, rahimahullah ta'ala. Nah, disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzirus Sajid, dan mengomentari hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha ini. Kata beliau, hadzal haditsu yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala quburis salihin wa taswiru suwarihim fiha kama yaf'aluhu an-nasara. Ini menunjukkan diharamkannya membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh dan membuat gambar-gambar mereka di dalamnya, seperti yang dikerjakan oleh kaum Nasara. Wala raiba anna kulla wahidin minhuma muharramun ala infiradih, dan tidaklah diragukan bahwa setiap dari dua perbuatan ini diharamkan masing-masingnya. Ya, membangun masjid itu sendiri diharamkan. Nah, digabungnya masjid dari kuburan, atau jadikannya kuburan itu masjid. Dan yang kedua adalah taswir. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau, fahaula'i jama'u baina fitnatain. Mereka ini telah menggabungkan dua fitnah, fitnatul tamathil wa fitnatul kubur. Ya, fitnah kubur dan fitnah gambar, fitnah berhala. Nah, patung-patung. Fataswiru suwaril adamiyina yuharram.
maka menggambar-gambar makhluk hidup, menggambar-gambar manusia haram. Wa bina'ul quburi 'alal masajid binfiradihi yuharram. Dan demikian pula membangun kuburan di atas masjid-masjid juga diharamkan. Kama dallat 'alaihi nususun ukhar, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh nas-nas yang lainnya. Ya. Lalu kata beliau, wa tasawir allati fil kanisati allati dzakaratha Ummu Habibah wa Ummu Salamah kanat 'ala al-hitan wa nahwiha wa lam yakun laha dhill. Gambar-gambar kanisah yang terdapat di dalam gereja yang disebutkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu tergantung di atas dinding-dinding gereja tersebut dan tidak ada bayangannya. Berarti apa? Lukisan. Ya, bukan patung. Fataswiru suwar ala mithali suwaril anbiya was salihin litabarruki biha wal istishfa'i biha yuharramu fi dinil Islam wa huwa min jinsi ibadatil awthan. Ya. Maka menggambar foto-foto, melukis gambar-gambar mereka, ya, seperti gambar-gambar para nabi, orang-orang yang saleh dalam rangka untuk mengambil barokah, ya, dan meminta syafaat melalui perantaraannya diharamkan dalam Islam dan sejenis dengan beribadah kepada berhala-berhala. Wa huwa alladhi akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahlahu syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah, bahwa mereka ini para pelakunya adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Wa taswirus suwar lita'asi bi ru'yatiha aw litanazzuhi bidzalik wa talahi muharram. Adapun menggambar gambar-gambar manusia, ya, melukis gambar-gambar tersebut dalam rangka untuk mengingatnya dan menjadikannya sebagai contoh tauladan. Nah, atau hanya sekedar bersenang-senang. Ya. Hanya sekedar ingin melihat, enak melihatnya gitu. Ya. Hanya sekedar bersenang-senang, ya. Hanya sekedar dipajang sebagai hiasan. Kata beliau diharamkan. Wa huwa minal kabair. Ini termasuk dari dosa yang besar. Wa fa'iluhu min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah, dan pelakunya termasuk manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Fa innahu zalimun mumaththil bi af'alillah allati la yaqdiru ala fi'liha ghairuh. Yang mana dia ini zalim, ingin meniru perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, yang tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah. Wa innahu ta'ala laysa kamitslihi syai' la fi dzati wa la fi sifati wa la fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Ini akidah. Tidak ada yang menyerupai suatu apapun pada zat Allah, pada sifat Allah, dan pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dita'liq oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qultu, kata beliau, saya berkata, wala farqa fit tahrim baina at-taswir al-yadawi wat-taswir al-ali wal-fotografi bal at-tafriq bainahuma jumudun wa zahiriyatun asriyah. Tidak ada perbedaan dalam hal keharamannya antara gambar dengan tangan, melukis maksudnya, ataukah dengan elektronik dan fotografi, ya, kamera. Bahkan membedakan antara keduanya adalah jumud, ya. Ini kaku, madhab yang sangat kaku, dan madhab zahiri di zaman sekarang ini. Ini yang beliau jelaskan rahimahullahu ta'ala. Ya, dari sini menjelaskan pada kita ikhwan bahwa mereka menjelaskan tentang gambar yang terpajang di dinding-dinding gereja. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihimur rajulus salih, mereka itu
apabila mati di tengah-tengah mereka seorang laki-laki yang saleh, awil abdus saleh, ataukah seorang hamba yang saleh. Zahirnya ini asyak, keraguan ini au dari salah seorang perawi. Ya, apakah Rasulullah mengatakan ar-rajulus saleh ataukah al-abdus saleh? Mereka itu apabila telah meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka pun membangun di atas kuburannya masjid. Sengaja gitu, dikhususkan. Ya. Wa sawwaru fihi tilka suwar, lalu kemudian mereka menggambar dan meletakkan gambar-gambar itu di dalam masjid. Gejala-gejala kesyirikan ini mulai nampak. Ya, menaruh di dalam masjid gambar seorang yang diagungkan. Nah, pada sebagian masjid, ya, kalau mereka mengagungkan seorang tokoh, seorang kiai, maka mereka pajang di masjid dengan tujuan tertentu. Tabarruk, mengambil barokah, pengusir syaitan kah? Ya. Nah, bahkan ada yang mensyariatkan bahwa setiap kali mereka sholat hendaklah menaruh foto gambar kiainya di hadapannya. Ada ya kawan, ya. Nah, taruh gambar kiai di depan sholat. Jadi yang diingatnya kiai terus. Nah, ya, khusyuknya ya kepada kiai. Nah, dan ini bentuk syirk billah. Nah, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perbuatan mereka membuat gambar-gambar menjadikan mereka sejahat-jahat makhluk dan menyatukan kuburan dan masjid, membangun masjid di atas kuburan mereka, menyebabkan mereka menjadi sejahat-jahat makhluk. Kenapa? Karena dua fitnah ini yang akan menjadi sebab yang terbesar menjadikan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ini adalah perkara-perkara yang sangat diharamkan. Ya. Untuk menghindari segala sesuatu yang akan menjerumuskan dalam syirikan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid ini, ya, memiliki beberapa makna. Macam-macam pendapat para ulama dalam hal ini dan kembalinya kepada 3 perkara. Yang pertama, makna menjadikan kuburan itu sebagai masjid, ay as-salatu alaiha. Salat di atas kuburan. Sekedar salat di atas kuburan. Walaupun tidak ada bangunan. Salat di atas kuburan itu, sujud di atas kuburan itu. Nah, dan beribadah di atas kuburan itu, menyembelih, ataukah i'tikaf seperti yang dikerjakan oleh mereka dahulu, ya, yang menjadi penyebab syirikan. Makna yang kedua, as-salatu ilaiha was-sujudu ilaiha. Salat mengarah kepada kuburan. Sujud mengarah pada kuburan tersebut. Nah, ya, kuburannya sengaja ditaruh di hadapannya, ya, di arah kiblat, sehingga tatkala seorang sujud itu menghadapnya kepada kuburan itu. Nah,
Dan ini juga termasuk di antara makna ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kepada kuburan itu. Dan jangan duduk di atasnya. Makna yang ketiga, membangun masjid di atas. Membangun masjid di atas kuburan. Ada kuburan seorang yang saleh, lalu mereka pun bangun masjid di atasnya. Apakah itu menghadap ke kiblat? Masjid ini arahnya di kiblat, ataukah di belakang, ataukah di tengah-tengah, atau di samping kanan, atau di samping kiri? Semuanya diharamkan. Karena itu fitnah menggabung antara kuburan dan masjid. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahud dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dibangun masjid. Nah, maka tiga makna ini semuanya terdapat di dalam makna hadis ittikhadul qubur masajid. Nah, menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, dan semua ini telah dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari para ulama. Dijelaskan secara tafsil dan terperinci oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tahdhir As-Sajid min ittikhadh al-quburi masajid. Nah, fahaula'i jama'u baina fitnatain. Maka mereka ini menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Fitnah kuburan, ya, dan fitnah tamathil, gambar-gambar, patung-patung, ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-illatu allati li ajliha naha asy-syari'u sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhil qubur an ittikhadhil masajidi 'ala al-qubur. Dan illah ini yang dengannya lah Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan masjid-masjid itu di atas kuburan. Li'annaha hiya allati awqa'at katsiran minal umam. Sebab yang inilah yang menjerumuskan mayoritas dari umat-umat terdahulu. Imma fi syirkil akbar au fi ma dunahu minasyirk. Terkadang ada yang sampai terjerumus dalam syirik akbar yang mengeluarkan mereka dari Islam. Dan ada pula yang lebih rendah dari kesyirikan itu. Fa innan nufusa qad asyrakat bi tamathil salihin wa tamathil yaz'umuna annaha talazimul kawakib wa nahwu dzalik. Maka jiwa-jiwa mereka itu telah tumbuh untuk kemudian menggambar gambar-gambar orang-orang saleh, membentuk gambar-gambar dan melukis gambar orang-orang yang saleh, lalu mereka anggap ini adalah sebagai tanda-tanda, ya, ciri-ciri, ya, bintang-bintang mereka dan yang semisalnya. Nah, fa inna syirka bi qabri ar-rajul alladhi yu'taqadu salahu aqrabu ila an-nufus min asy-syirki bi khashabatin aw hajar. Karena menyekutukan Allah dengan melalui kuburan seorang laki-laki yang dianggap kesolehannya itu lebih dekat. Ya, karena diketahui dia seorang yang soleh, daripada menyekutukan patung biasa ataukah kayu ataukah bebatuan yang tidak diketahui di situ ada orang yang soleh. Ini lebih berbahaya, ya. Nah, sebab orang yang soleh yang mereka anggap soleh terkadang masih hidup, mereka sudah mengagungkannya, memuliakannya, ya, di saat mereka menganggap itu sebagai orang soleh. Apalagi setelah mati, maka ini mafsadahnya lebih besar. Maka ini sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah.
mereka ini adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalam hal ini terdapat beberapa dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung tiga makna tersebut, yaitu menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makna yang pertama, as-salatu 'alal kubur. Larangan salat di atas kuburan. Ini datang dalam berbagai riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubna 'alal kubur aw yuq'ada 'alaiha aw yusalla 'alaiha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibangun di atas kuburan. Sesuatu apapun. Bangunan, kubah, ya, apalagi masjid, ataukah duduk di atasnya, ataukah sholat di atasnya. Juga datang dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas secara marfu'. Juga datang dari hadis Anas bin Malik. Juga datang dari hadis Amr bin Dinar. Dalam hadis Amr bin Dinar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, tatkala beliau ditanya tentang sholat di tengah kuburan, lalu kata beliau, telah disebutkan padaku bahwa Nabi SAW bersabda, kanat banu Israel ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida fala'nahumullahu ta'ala. Adalah banu Israel, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun melaknat mereka. Inilah yang difahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa makna menjadikan kuburan sebagai masjid ay as-salatu alaihi, salat di atasnya. Atau makna yang kedua yaitu as-salatu ilaihi, salat menuju ke arahnya, yaitu kiblatnya orang-orang yang salat. Ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula sholat mengarah kepada kuburan itu. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, ya, syarah Mishkatul Masabih, menjelaskan sebab kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima fihi min at-ta'zim al-balik ka'annahu min martabatil ma'bud. Karena ini terdapat di dalamnya pengagungan yang berlebih-lebihan, sehingga mengangkatnya sampai pada kedudukan yang disembah. Ya. Walau kana hadha ta'zim haqiqatan lil qabr aw li sahibihi la kafara al-mu'azzim. Kalaulah pengagungan ini secara hakiki, ya, terhadap kuburan itu, memang tujuan mereka untuk mengagungkan kuburan ataukah mengagungkan pemilik kuburan, maka kafirlah yang mengagungkan itu. Fatashabbuh bihi makruh. Adapun hanya sekedar menirunya, ini adalah makruh. Wa yanbaghi an takuna karahata tahrim, tapi makruhnya adalah makruh yang maknanya adalah haram. Nah, lalu kata beliau, sesungguhnya yang terkena bala, termasuk yang menimpa perkara ini, kesesatan ini, adalah penduduk Mekah, yakni dahulu mungkin, ya. Haitsu yad'una al-jinazata 'inda al-Ka'bah, thumma yastaqbiluna ilaiha. Di mana mereka meletakkan jenazah itu di sisi Ka'bah, lalu mereka menghadap kepada jenazah itu. Ya.
yaitu pada salat wajib. Ini dahulu. Nah, ya. Adapun makna yang ketiga, nah, ada pula athar, ya, yang menjelaskan tentang makna yang kedua dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hasan Ad-Dainuri dalam juz fi majalis min amali Abu Hasan Al-Qazwini, bahwa diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kuntu usalli qariban min qabr. Suatu waktu aku pernah sholat di dekat kuburan. Ya. Anas bin Malik sedang sholat di dekat kuburan. Fara'ani Umar bin Al-Khattab, maka kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala melihatku. Faqala al-qabr al-qabr. Hati-hati, kuburan, kuburan. Yang maksudnya jangan sholat di situ. Dilarang oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi terdengar di telinga Anas bin Malik bahwa Umar mengatakan al-qamar, bulan. Jadinya beliau melihat. Maksudnya apa? Cari bulan gitu. Nah, kata Umar, al-qabr, al-qabr. Yang terdengar di telinga Anas bin Malik, al-qamar, al-qamar. Ya, bulan. Sehingga beliau kaget. Ada apa ini? Ada apa dengan bulan? Beliau melihat ke atas ini. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah larangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan. Makna yang ketiga, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam sahihnya beliau menyebutkan bab ma yukrahu min ittikhadil masajid 'ala al-qubur. Apa-apa yang dimakruhkan dari menjadikan masjid-masjid itu di atas kuburan. Ya. Dan ini yang jelas sekali yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.